selamat pagi kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi selanjutnya, di submateri selanjutnya masih di topik sel. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai reproduksi sel. Nah, pernah dengar ya tentang reproduksi? Reproduksi itu adalah cara perkembangbiakan pada makhluk hidup, ya kan? Nah, kalau pada manusia itu berkembang biak secara generatif atau seksual, yaitu dengan kawin. Kalau pada hewan juga ada yang secara seksual, ada yang secara aseksual. Kalau pada tumbuhan juga ada yang secara generatif, ada yang secara vegetatif. Kalau generatif, tumbuhan itu dengan menggunakan alat reproduksi berupa bunga. Kalau yang vegetatif itu dia bisa dari tunas, bisa dari biji, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai cara reproduksinya sel. Nah, jadi sel itu bereproduksi dengan cara melakukan pembelahan. Nah, pembelahan pada sel itu ada dua. Ada yang pertama pembelahan amitotik, yang kedua ada pembelahan mitotik. Kalau dia pembelahan amitotik ada kata A itu artinya tidak, mitotik artinya tahapan. Berarti amitotik ini dia itu pembelahan yang tidak memiliki tahapan atau disebut dengan pembelahan langsung. Tadi dia tidak punya tahapan. Karena nggak punya tahapan maka disebut langsung. Jadi dia langsung saja membelah. Contoh nih pada gambar. Nah, ini gambar contoh yang paling atas itu adalah sel bakteri. Ketika dia mau melakukan pembelahan secara amitotik, itu nanti di gambar yang kedua itu DNA-nya akan mengalami replikasi, lalu di yang ketiga selnya itu mulai melakukan pembelahan, lalu yang gambar terakhir yang paling bawah itu di situ langsung terbentuk sel yang baru. Jadi langsung terbentuk dua sel anakan. Nah, itulah kalau dia pembelahan yang secara amitotik atau tidak memiliki tahapan. Nah, selanjutnya ada dia pembelahan yang mitotik. Mitotik berarti dia memiliki tahapan. Nah, karena dia punya tahapan, di sini dia tahapannya ada dua, ada mitosis, ada meiosis. Nah, tetapi mitosis dan meiosis ini tidak terjadi berdampingan, berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi berdampingan. Ini beda ya. Jadi kalau dia mitosis dan meiosis ini letaknya nanti dia berbeda, tapi mereka ini tahapannya sama, sama-sama ipmat. I itu nanti interfase, P itu profase, M itu metafase, A anafase, T itu telofase. Nah, jadi tahapannya sama-sama ipmat. Nah, kalau mereka sama tahapannya, lalu perbedaannya apa gitu kan? Nah, jadi kita bahas perbedaannya, perbedaan mitosis dan juga meiosis. Kita lihat pada tabel berikut. Nah, ada beberapa pembeda dari mitosis dan meiosis. Ini tadi sekali lagi pembelahan sel yang punya tahapan. Yang pertama, kalau dia berdasarkan tempatnya, kalau dia mitosis, itu terjadi di sel tubuh. Sel tubuh itu contoh di sel yang ada di tangan, sel yang ada di kaki, sel yang ada di wajah, sel yang ada di seluruh tubuhmu, itu namanya adalah sel somatis. Berarti di situ terjadi pembelahan secara mitosis. Lalu yang kedua ada yang meiosis tadi. Meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau sel gamet, gitu ya. Lalu yang kedua, kalau berdasarkan tujuannya, ini si mitosis itu tujuannya untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi si pembelahan mitosis itu tujuannya untuk menambah pertumbuhan serta proses perkembangan di dalam tubuhnya suatu makhluk hidup. Contoh nih, kamu bertambah tinggi kan, atau kamu bertambah gemuk, bertambah besar badannya. Nah, itu adalah kegiatan pembelahan secara mitosis gitu ya. Berbeda dengan meiosis. Kalau meiosis itu pada pembentukan gamet. Contoh, kalau pada pria itu pembentukan sperma, di situ terjadi pembelahan meiosis. Kalau pada betina itu pada pembentukan ovum sel telur, itu terjadi pembelahan meiosis. Atau kalau pada tumbuhan itu pada inti benang sari dan juga inti putik ya, benang sarinya jantan, putiknya itu betina. Nah, itulah pembelahan meiosis dan juga mitosis berdasarkan tempat dan juga tujuan. Nah, selanjutnya kalau berdasarkan tahapannya, si pembelahan mitosis
Ini tahapannya 1 kali IPMAT. Ingatnya tadi IPMAT, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Jadi kalau pada mitosis hanya sekali dia melakukan pembelahan yang 5 ini tadi. Makanya karena dia hanya sekali melakukan pembelahan, maka nanti jumlah anakannya, hasil akhirnya itu ada jumlahnya 2 anakan. Jadi satu sel mitosis melakukan pembelahan, maka nanti hasilnya itu adalah 2 anakan. Berbeda dengan meiosis. Kalau meiosis dia 2 kali melakukan IPMAT, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Tapi terkecuali nanti di sini yang interfase. Karena interfase itu adalah fase istirahat. Jadi nanti dia pertama melakukan interfase, lalu profase, lalu metafase, lalu anafase, lalu telofase. Setelah itu kembali lagi ke profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi interfasenya sekali aja. Nah karena dia tadi 2 kali melalui itu, maka nanti dihasilkan sel anakannya itu jumlahnya ada 4. Nah selanjutnya kalau mitosis itu jumlah kromosomnya itu dia tetap. Jadi kalau induknya jumlah kromosomnya 2N, maka anakannya jumlah kromosomnya juga 2N. Kalau pada meiosis, kalau induknya dia jumlah kromosomnya 2N, maka sel anakannya nanti setengahnya, yaitu N. Contoh ya, jumlah kromosom kita manusia ada berapa? Ada 46 ya, 46. 46 kromosom manusia berarti itu kromosom tubuh itu ada 44. Nah, jadi kalau nanti melakukan pembelahan lah sel di tangan saya, hasil anakannya itu jumlah kromosomnya tetap 44. Berbeda dengan pembelahan meiosis atau pembelahan pada sel sperma. Kalau sel sperma itu melakukan pembelahan, maka yang tadinya induknya itu sel induk yang membelah itu kan jumlah kromosomnya tadi ada 2 ya kalau dia sel kelamin. Kalau pada sel kelamin itu jumlah kromosomnya hanya 2. Kalau pada sel tubuh jumlah kromosomnya ada 22 pasang atau 44 buah ya. Nah, kalau pada sel kelamin, sel sperma itu kan dia jumlah kromosomnya ada 2. Ketika sel sperma melakukan pembelahan, anakannya itu nanti jumlah kromosomnya jadi satu-satu gitu ya. Nah, jadi satu-satu. Lalu nanti dia akan mengalami penebalan lagi, duplikasi atau replikasi, penggandaan pada kromosom. Lalu setelah itu, setelah mengganda, maka nanti dia melakukan pembelahan lagi. Kalau sudah mengganda kan induknya 2 tuh kromosomnya. Namanya pun tadi 1 kan hasilnya, lalu dia mengganda menjadi 2. Lalu dia melakukan pembelahan, terbelah lagi menjadi 2, jadi satu-satu lagi gitu. Nah, karena itu maka pada pembelahan mitosis disebutlah sifat anakannya itu identik. Identik itu apa? Sama persis dengan induk. 2N kromosom induknya, maka sifat kromosom anaknya juga 2N. Disebutlah itu dengan identik. Kalau pada pembelahan meiosis dia tidak identik karena tidak sama. Itulah perbedaan dari mitosis dan juga meiosis. Next. Ini ada tahapan pembelahan yang tadi, ada IPMAT itu tadi, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu kita akan bahas satu per satu. Apa yang terjadi di interfase, di profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Sebelumnya saya mau ingatkan kembali tadi yang I apa ya? Interfase. Yang P, profase. Yang M, metafase. Yang A, anafase. Yang T, telofase. Diingat. Nah, kita bahas yang pertama itu ada interfase. Nah, di interfase ini disebut fase istirahat. Jadi ini belum fase awal ya. Istilahnya kalau saya mau bekerja, saya istirahat dulu. Nah, istirahat dulu berarti kan saya belum melakukan pekerjaan saya gitu ya. Nah, jadi ini belum termasuk fase pembelahan, tapi ini fase istirahat menuju pembelahan gitu ya. Jadi untuk menuju pembelahan maka dia istirahat dulu di fase ini. Selanjutnya, nah ini istirahat ini fasenya ini waktunya paling lama. Itu ada 90% dari semua fase pembelahan. Jadi dia paling lama. Kenapa butuh lama-lama waktu? Karena dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Makanya dia di sini cuma 10%-nya sebenarnya waktu untuk melakukan pembelahan. Tapi mempersiapkan pembelahan itu waktunya ada 90%. Makanya di interfase dia waktunya paling lama 90%. Nah, next. Selanjutnya, ini ada 3 subfase. Lihat ya, kalau ada fase, ada subfase.
Kalau fase itu berarti induknya, subfase berarti anakan dari fase itu. Jadi interfase punya 3 anakan fase gitu kira-kira ya. Yang pertama itu ada yang namanya fase G1 atau GAP1 atau Grout 1, itu tergantung bukunya beda-beda. Nanti kalau kamu ketemu di soal ketemu G1 berarti ya inilah dia. Kalau dia GAP1 sama juga ini. Atau Grout 1, Grout pertumbuhan sama juga ini artinya ya. Nah, fase G1 ini terjadi penambahan energi. Jadi biasanya kalau kita istirahat itu ngapain ya? Tidur lah ya. Biasanya kita itu kalau tidur itu kan setelah bangun tidur energinya tambah. Contoh nih, kalau saya udah capek nih seharian kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu ya. Lalu saya mau tidur istirahat. Biasanya besok pagi kalau saya bangun, itu pasti saya sudah punya energi tambahan seperti diperbarui energi saya. Begitu juga lah terjadi pada fase interfase ini. Jadi di sini dia terjadi penambahan energi. Selain penambahan energi, di sini juga terjadi pertumbuhan sel. Jadi sel itu tadi sel contoh nih kalau pada sel tubuh ya kan sel hewan, kalau pada sel sperma ya kan atau juga pada sel sel ovum. Nah, itu dia itu melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan artinya apa? Ada penambahan materi-materi di dalam sel. Contoh yang tadinya mitokondrianya cuma 1, ternyata kita butuh banyak, ditambahlah itu. Itu disebut dengan proses pertumbuhan di dalam sel. Selain itu ada juga penambahan materi genetik, karena ini di garis bawahi kita lagi belajar reproduksi ya. Biasanya reproduksi itu yang intinya yang perlu kita ingat itu ada materi genetik yang mau diturunkan di situ. Gitu ya. Jadi di sini ada penambahan materi genetik sebelum dia terjadi pembelahan sel. Next ada yang di tahap subfase 2 itu S. S ini adalah kejadian di mana dia itu terjadi proses replikasi dan juga duplikasi DNA. Jadi tadi sudah ditambahkan materi genetiknya, lalu dia akan menggandakan diri. Yang tadinya 1 materi genetik menjadi 2, yang tadinya 2 menjadi 4 gitu ya. Next ada subfase yang ketiga itu G2 ya. G2 ini di sini keadaannya si sel itu sudah siap melakukan pembelahan. Siap ini artinya bukan selesai ya. Seperti kamu lagi mau lomba lari, di situ biasanya ada pemandunya yang bilang bersedia, siap, mulai gitu ya. Sebelum mulai ada kata siap gitu ya. Nah, jadi ini pun begitu. Jadi siap di sini artinya dia mau memulai pembelahan gitu. Jadi di sini di fase G2 dia itu sudah siap melakukan pembelahan. Oke, next. Ini dia gambarnya. Nah, ini gambar yang paling bawah. Gambar yang paling bawah sebentar. Nah, ini gambar yang paling bawah ini adalah gambar waktunya. Jadi dari yang ini G1 sampai G2 itu 90%. Jadi yang 10% ini dibagi menjadi profase, metafase, anafase, telofase. Jadi sebenarnya yang seperti saya bilang tadi ini sebenarnya singkat sekali nih proses pembelahannya. Yang lama itu adalah mempersiapkannya gitu. Nah, inilah dia bentuknya sel ketika dia sudah siap melakukan pembelahan. Jadi inilah dia bentuknya. Di sini bisa kamu lihat ada nukleus, yang ini nukleus. Yang ini nukleus yang kecil nih, nukleus. Lalu yang besar ini membran sel. Ingat yang mana membran sel ya. Membran sel di dalamnya kan ada sitoplasma tuh ya. Jadi ini sitoplasma, yang ini yang putih-putih, sitoplasma. Lalu yang ini nukleus. Di sini nukleusnya diperbesar. Kenapa? Karena sebenarnya di sini pembelahan itu sebenarnya terjadi pembelahan juga pada nukleus, lalu terjadi juga pembelahan nanti pada selnya gitu ya. Jadi ini nukleus. Nah, yang ini namanya adalah membran nukleus atau kita sebut kemarin membran inti gitu ya. Lalu ini yang kecil-kecil di dalam, yang kecil warna hitam gelap, ini namanya nukleolus, anak inti. Lalu di sini nggak ditunjukkan organel-organel yang lain. Yang paling ditunjukkan di sini adalah sentrosom atau sentriol. Sentriol kalau dia sebiji, sentrosom kalau dia ada 2 gitu ya. Nah, jadi ini sentrosom atau pasangan sentriol. Cuman ini yang ditunjukkan. Kenapa? Karena inilah
si sentrosom atau sentriol inilah yang berperan dalam melakukan pembelahan sel. Kita kan lagi belajar pembelahan sel, makanya nggak ditunjukkan di sini mitokondrianya, nggak ditunjukkan di sini plastidanya, badan Golginya nggak ditunjukkan. Karena di sini kita terfokus sama pembelahan selnya, berarti organ yang berperan penting di situ ada sentriol atau sentrosom. Paham ya? Oke, next. Selanjutnya ini ada profase. Ini fase awal. Ingat, tadi interfase istirahat. Fase pembelahan itu dimulai di profase. Jadi jangan salah kalau ketemu di soal, fase pembelahan pertama kali adalah fase apa? Bukan interfase jawabannya. Jawabannya adalah profase. Ini fase awal yang tadi masih istirahat dia. Oke? Nah, di fase awal ini ciri-ciri yang terjadi itu yang pertama, membran inti dan nukleusnya itu lenyap. Tadi kan di interfase ada membran inti kan? Ada juga nukleus. Nah, di sini dia udah mulai lenyap itu. Membran inti sama nukleusnya hilang. Lalu selanjutnya terbentuklah benang-benang spindle. Benang spindle ini apa? Ini nanti benang-benang yang terbentuk dari perpisahan sentrosom menjadi sentriol, gitu ya. Lalu di sini sentriolnya bergerak ke kutub berlawanan. Nah, ini karena dia bergerak ke kutub berlawanan, berpisah dia, maka di situ terbentuk nanti benang spindle, gitu ya. Jadi benang spindle inilah yang menunjukkan arah pembelahan sel nanti. Lalu next, di sini ini bukan kromatik ya, kromatin. Coba nanti diperbaiki ya. Kromatin nanti berubah menjadi kromosom, kromosom berubah menjadi kromatid. Nah, ini apa kan gitu. Kalau kromatin itu dia yang masih dalam, ini materi genetik yang masih dalam bentuk benang-benang, jadi belum terbentuk kromosom gitu ya. Dia masih bentuk benang-benang, kebetulan saya nggak tunjukkan gambarnya. Kromatin yang masih berbentuk benang-benang, serat-serat gitulah kira-kira. Lalu kalau kromosom dia itu sudah terbentuk gitu ya, ada bentuknya gitu ya. Nah, kromosom ini dia punya dua lengan. Itu ciri-ciri kromosom, punya dua lengan. Lalu nanti kromosomnya itu berubah menjadi kromatid. Kromatid itu dia ketika kromatid itu ketika dia yang tadinya kromosom cuma punya dua lengan, itu sudah punya 4 lengan di kromatid. Jadi kromatin tadi belum punya lengan, dia masih dalam bentuk materi genetik ya, benang-benang gitu ya. Lalu di kromosom dia sudah dibentuk punya 2 lengan, lalu di kromatid dia punya 4 lengan. Nah, ini dia proses profase yang di awal, lalu yang ini dia profase yang di akhir. Ya, jadi lihat tadi ciri-cirinya membran inti dan nukleusnya itu lenyap. Lihat di profase awal itu di situ belum lenyap ya kan? Lalu lihat di profase akhir di gambar selanjutnya yang kedua ini. Sebentar. Ini di sini. Nah, di sini dia ini membran intinya sudah lenyap, inti selnya juga sudah lenyap gitu ya. Lalu terbentuk benang spindle. Benang spindle yang mana? Ini kan tadi bergerak nih. Tadi kan begini dia sentriolnya, sentrosom. Nah, ini dia bergerak nih ke kutub berlawanan kan, bergerak satu ke sini, satu nanti bergerak ke sini gitu. Nah, pergerakannya itu nanti akan membentuk benang-benang spindle ini yang halus-halus ini. Nah, ini nanti akan membentuk benang yang panjang. Itu namanya benang spindle. Nah, proses ini dibagi lagi menjadi 5 subfase. Cara mengingatnya tadi kalau yang pada interfase dia ada GSG gitu ya. Kalau pada ini profase dia ada 5. Lezi Pak Didi, ingat aja Lezi Pak Didi gitu ya. Le-nya itu adalah leptoten. Ini di sini proses perubahan kromatin menjadi kromosom. Jadi sebenarnya proses yang sudah terjadi di sini sudah terjadi sebentar. Jadi sebenarnya proses yang sudah terjadi di sini ini dibagi di sini gitulah ya kira-kira. Nah, jadi tadi leptoten yang kromatin berubah menjadi kromosom. Jadi kalau ada ditanya pada fase apa pada di profase itu yang kromatinnya itu berubah menjadi kromosom, itu jawabannya leptoten gitu ya. Lalu ada zigoten, lalu ada pakiten. Zigoten tadi kan leptoten kromatin berubah menjadi kromosom. Pada zigoten kromosomnya berpasangan. Nah, karena dia sudah berpasangan tuh kan, berpasangan berarti dia nanti akan membentuk 4 lengan. Makanya di pakiten dia kromosomnya sudah berubah menjadi kromatid gitu ya. Lalu kalau di ploten itu lengan kromosom atau kromatidnya itu mengalami penebalan.
udah menebal dia memendek, berarti nanti bentuknya seperti yang tadinya dia panjang jadi pendek tuh, yang tadinya dia tipis jadi tebal, jadi sangat kelihatan nanti ya. Lalu di diploten ini juga terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Ini pindah silang kromosom. Ini nanti kita bahas kelas 12 aja ya, bagaimana prosesnya, apa dampaknya. Pokoknya kalau nanti ada ditanya di soal kapan, di mana, di tahapan apa itu terjadi pindah silang atau crossing over, itu jawabannya diploten ya. Next, ini ada diakinesis. Di sini nukleus dan membrannya itu hilang dan terbentuk spindel. Jadi ini sebenarnya tahapan yang sudah diceritakan di ciri-ciri tadi gitu. Next, ada metafase. Metafase, meta itu artinya tengah, maka ini disebut dengan fase tengah. Bukan karena meta aja makanya dia disebut fase tengah, tapi karena di sini nanti dia kromosomnya itu berjejer di tengah atau bidang ekuator. Karena dia berjejer di tengah, berjejer rapi, maka biasanya peneliti-peneliti itu kalau mau melakukan penghitungan jumlah kromosom, itu dia tunggu dulu selnya itu melakukan pembelahan sampai pada tahapan metafase ini gitu ya. Kalau dia udah pada tahapan metafase, maka si peneliti mulailah melakukan penghitungan itu tadi. Nah, ini dia gambarnya. Nah, jadi yang tadinya dia kan benang spindelnya itu dia masih kecil-kecil ya kan. Ini benang spindelnya udah besar. Lalu di sini kromosomnya itu sudah berjejer di tengah, kromosom atau kromatid ini ya. Kromosom atau kromatid. Nah, sebelum saya lupa, tadi kan saya bilang di pembelahan, kalau dia pembelahan mitosis sih nggak ada masalah ya. Dia ipmatnya cuma sekali, jadi cuma sekali profase, metafase, cuma sekali interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase kan gitu. Tapi kalau dia pada meiosis itu tadi kan 2 kali ya. Interfase, profase pertama, profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama, lalu masuk ke profase yang kedua, lalu metafase 2, anafase 2, telofase 2 kan gitu ya. Nah, sementara yang saya jelaskan ini kan nggak ada disebut pertama, metafase 1, metafase 2 kan nggak ada nih. Nah, jadi gini dia cara mengenalinya, apakah itu metafase pertama atau metafase kedua gitu ya. Kalau dia di profase atau metafase atau anafase atau telofase yang pertama, itu dia sebutannya masih kromosom gitu ya, kromosom. Tapi kalau dia nanti sudah metafase kedua, berarti di sini kata kromosomnya diubah menjadi kromatid. Nih, di sini kan kalau dia metafase 1, ini kromosom berjejer di bidang ekuator. Tapi nanti dia kalau metafase 2, kromosom ini kata-katanya diganti jadi kromatid berjejer di bidang ekuator. Paham ya? Nah, itulah dia perbedaan metafase dan metafase 1 dan metafase 2. Begitu juga dengan profase, anafase, dan juga telofase. Ada telofase 1, ada telofase 2 nanti. Sama dia, perbedaannya cuma di kata-kata itu doang ya. Makanya saya jelaskannya sekali aja. Oke. Nah, inilah dia si metafase. Next itu ada anafase. Anafase ini dimana dia kromosomnya itu bergerak ke kutub berlawanan. Jadi dari semua fase, inilah fase yang paling singkat. Karena dia cuma bergerak aja dari tengah menuju ke samping. Ini fase yang paling singkat. Nih dia. Yang tadinya dia pada fase metafase, itu dia di tengah-tengah sini, di tengah-tengah sini kromosomnya, ini dia sudah mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Gini ya. Nah, karena dia sudah bergerak ke arah berlawanan, inilah yang disebut dengan anafase. Next. Terakhir ini ada telofase. Kalau telofase apa yang terjadi? Ini disebut fase akhir. Karena memang dia yang terakhir, makanya disebut telofase. Nah, di sini ciri-cirinya itu kebalikan dari profase. Kalau kamu ingat ciri-ciri profase, maka kamu nanti akan ingatlah si ciri-cirinya si telofase ini. Kalau pada profase tadi kamu ingat nggak? Di situ disebut bahwasannya nukleusnya sama membran nukleusnya itu kan lenyap ya. Nah, berarti di sini kebalikannya lah, coba kita lihat. Nah, membran inti dan nukleus atau inti sel itu terbentuk kembali. Yang tadinya lenyap, di sini terbentuk kembali. Kalau di sana tadi benang spindelnya terbentuk untuk melakukan pembelahan, di sini sudah selesai pembelahannya, berarti benang spindelnya nanti akan lama-kelamaan lenyap. Lalu sentriolnya kembali ke bentuk semula dalam bentuk sentrosom. Beda kalau tadi sentriolnya bergerak ke kutub berlawanan.
Lalu di sini kromosomnya nanti dan kromatidnya itu menipis. Ingatnya di profase kromosom dan kromatidnya itu memendek dan menebal kan. Ini enggak, dia menipis dan memanjang dan berubah menjadi kromatin. Jadi yang tadinya dia punya 2 lengan atau 4 lengan itu akan terurai kembali menjadi benang-benang. Kalau tadi kan benang-benangnya membentuk kromosom punya 2 lengan, lalu kromosom membentuk kromatid punya 4 lengan gitu ya. Ini enggak, kembali ke bentuk semula, kembali menjadi kromatin atau benang-benang. Lalu di sini terjadi peristiwa sitokinesis dan karyokinesis. Nah, saya jelaskan ya. Sitokinesis ini peristiwa di mana nanti sitoplasma, ada kata sito di sini ya, sitokinesis, sitoplasma gitu ya. Sitoplasmanya itu nanti dia akan terbelah menjadi 2. Karena tadi kan proses pembelahan sel. Dari 1 sel nanti dia berubah menjadi 2 sel gitu ya. Jadi di sini ada pembelahan dari terbelah 2 atau terbagi 2-nya sitoplasma, itu disebut dengan sitokinesis. Nah, kalau dia karyokinesis itu terbelah 2 atau terbagi menjadi 2-nya inti sel dan membran inti sel. Itulah yang disebut dengan karyokinesis. Jadi karyokinesis itu terbelah 2-nya inti sel, kalau sitokinesis terbelah 2-nya membran inti. Terbelah 2-nya sitoplasma maksud saya. Sekali lagi, karyokinesis terbelah 2-nya nukleus, sitokinesis terbelah 2-nya sitoplasma. Next. Nah, karena dia tadi sudah terbelah 2, maka dihasilkanlah 2 sel anakan. Inilah dia gambarnya. Ini tadi ini dia masih telofase awal ini ya. Telofase awal di sini dia sudah mulai terbentuk lagi nukleus, mulai terbentuk lagi membrannya juga. Lalu di sini benang spindelnya udah nggak ada lagi ya. Lalu ini sentriol sentrosomnya juga udah kembali ke bentuk semula. Lalu sudah mulai terjadi sudah mulai terjadi sitokinesis. Karyokinesis sudah terjadi di sini. Sudah ya, ini udah membelah, berarti dia udah terjadi karyokinesis, intinya sudah membelah nih. Lalu ini nanti mulai membelah, berarti terjadilah di sini juga sitokinesis. Akhirnya dibentuklah dia 2 sel anakan seperti ini. Nah, kalau pada proses mitosis ini sudah selesai, dihasilkan 2 sel anakan, udah selesai. Tapi kalau dia pada meiosis belum selesai, ya belum selesai. Yang tadinya seperti ini dua-duanya akan melakukan kembali pembelahan masuk ke profase yang kedua, begitu. Oke, bisa dipahami. Kalau ada nanti yang kurang jelas atau ada yang kurang mengerti, boleh ditanya ke saya melalui Japri. Nah, jadi sekarang kamu nanti boleh pindahkan ini ke catatanmu. Tapi catatannya lagi-lagi nggak dikumpul hari ini. Saya akan buat deadline nanti di Google Classroom, kamu boleh cek. Nah, sekarang kamu persiapkan diri untuk mengikuti kuis hari ini. Dan juga nanti kita ada penilaian harian tanggal 27 Juli 2020. Sistemnya gini. Saya akan telepon beberapa orang hari ini, tapi mungkin minggu depan saya akan telepon lagi beberapa orang karena kita kan ada 2 kelas ya, jadi nggak mungkin bisa selesai hari ini karena waktu kita maksud saya tanggal 27 Juli ya, karena waktu kita kan hanya 1 jam 15 menit ya. Gak mungkin saya bisa selesaikan 2 kelas untuk tanya beberapa pertanyaan secara lisan. Jadi nanti di tanggal 27 Juli kita ada mengerjakan soal di Google Form. Nanti saya kasih linknya, kamu nanti boleh klik link itu lalu kerjakan soalnya. Tetapi setelah itu nanti saya ada versi yang lisannya juga, jadi saya telepon kamu melalui video call. Ada beberapa orang, nggak semua. Baru Senin depannya lagi baru saya telepon sisanya, beberapa orangnya lagi. Saya usahakan selesai setengah kelas hari ini. Oke, bila ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan ke saya. Baik, terima kasih, selamat pagi.